Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan, sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi, Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati.
Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dimanapun kami berada Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang omnipresent Tuhan. Kami mau naikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biar setiap Tuhan nyanyian yang kami naikkan semua bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Setiap hati tertuju pada Tuhan Yesus.
bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Inilah kami Tuhan, kami sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan. Kami mau nyanyikan setiap lagu pujian dan penyembahan dengan hati kami Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mau berikan yang terbaik untuk memuji Engkau Tuhan. Biarlah Engkau hadir, Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami. Biar terjadi pemulihan Tuhan. Biar terjadi Tuhan, terjadi Tuhan pemulihan Tuhan. Dari pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Bapa. Engkau pulihkan Tuhan setiap keadaan yang ada Bapa. Basyara labas syara labo, kina mana syara labas syara labo, kina mana syara laba baba 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 baba, kina mana syara laba baba baba baba, kina labas syara laba baba baba, kina mana ya labas syara laba baba baba, kina mana ya labas syara laba baba baba, kina labas syara laba baba baba, kina labas syara laba baba baba baba. Kiralah basyaralah baba. Mari sama-sama sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kiralah basyaralah baba. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah Tuhan. Yang setiap pujian dan penyembahan
Shalom saudara-saudara yang sangat berharga di hati Tuhan. Senang pada hari ini kita bisa ada dalam satu ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kita dapat merasakan dan alami lawatan Tuhan, di mana Allah mau melakukan mujizat-mujizat untuk saudara dan Allah mau memberkati saudara. Hari ini pun Allah mau menuntun hidup kita dalam menempuh perjalanan hidup di dunia ini yang menurut saya dunia semakin gelap. Mengapa saya katakan dunia semakin gelap? Karena kita semakin tidak mengerti akan keadaan hari esok kita. Harapan, kepastian yang kita bisa lihat hari-hari ini agak sukar untuk kita bisa menilainya. Tetapi percayalah, ketika kita hidup dituntun oleh Allah, ketika kita melakukan apa yang menjadi firman Allah, maka kita dapat menjalani hidup ini dengan terang firman Allah, dengan harapan-harapan yang kuat dari Tuhan Yesus Kristus, dan kita bisa lewati hari lepas hari dalam kegelapan dunia, dan kita bisa menang dan alami mujizat Tuhan. Sebab Allah merancang hari depan yang penuh harapan untuk setiap orang percaya. Percayalah bahwa segelap apapun perjalanan hidup kita, seberat dan sebesar apapun tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, tetap rancangan Allah itu pasti tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan pasti memberkati kita dan memberkati anak cucu kita ke depan. Sebelum kita akan lebih jauh untuk mendengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi kehidupan kita, mari kita akan berdoa lebih dulu untuk membuka hati kita dan menyerahkan hati kita dan meminta Allah menerangi pikiran kita agar kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kalau sampai pada hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah melakukan banyak hal untuk menyelesaikan setiap kesulitan dan menghapus banyak air mata yang tertumpah dalam perjalanan hidup kami. Lebih daripada apa yang kami perkirakan, dan Tuhan sudah melakukan itu semua bagi kami. Kami bersyukur untuk Tuhan yang hidup dan yang selalu menuntun kami. Hari ini kembali kami mau dituntun oleh Tuhan, sehingga kami akan terus ada dalam rancangan Tuhan, dan kami pasti punya masa depan, dan anak cucu kami tidak akan minta-minta roti. Berbicaralah kepada kami, nasihatilah kami ya Tuhan, tuntunlah kami ya Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi tuntunanmu, nasihatmu, firmanmu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku,
hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam pengharapan, maka kita harus memiliki semangat. Katakan semangat. Nah, semangat ini penting sekali, saudaraku. Dan ada 3 prinsip semangat yang harus kita kerjakan untuk kita bisa mencapai keberhasilan. Dan saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang mau mencapai keberhasilan. Saya percaya saudara punya impian yang besar. Saya percaya saudara punya cita-cita yang besar. Saya pun punya impian dan cita-cita besar itu. Dan saya mau meraih dan mengalami dan menikmati semuanya itu. Dan firman Allah menuntun kita atau menasihati kita hari ini tentang 3 prinsip semangat yang harus ada dalam diri kita. Sebelum kita akan jauh melangkah mempelajari apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita, mari buka bersama-sama dengan saya kitab Lukas pasal yang ke-19. Kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan ketika saya memberitahu Lukas 19 ayat 1 sampai 10, saya percaya saudara sebagai anak-anak Tuhan sudah mengenal perikop itu. Benar, perikop itu bicara tentang Sakeus. Saudaraku, Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai dan dia seorang yang kaya raya, saudaraku. Dan ketika Yesus yang mau melewati atau melintasi kota Yeriko itu, maka Sakeus, saudaraku, memiliki semangat untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia punya cita-cita untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia punya cita-cita, dia punya impian untuk melihat orang apakah Yesus itu, saudaraku. Dan jika kita mempelajarinya, sungguh menarik dan saya percaya kita semua juga akan mengalami keberhasilan seperti yang Sakeus lakukan, saudara ya, atau alami. Apa yang Sakeus alami ketika dia punya semangat dan bagaimana Sakeus membangun dan menunjukkan semangat itu sehingga dia bisa dikatakan berhasil. Saudara, Lukas 19 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4 sebagai dasar dari pembahasan kita hari ini. Lukas 19 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan itu untuk saudara. Atau saudara jika ada di dekatmu Alkitab, atau saudara bisa membuka handphonemu, saudara punya Alkitab elektronik, saudara boleh buka bersama-sama dengan saya dan kita akan baca bersama-sama. Lukas 19 ayat yang ke-3, firman Allah bunyi demikian. Ia berusaha, Sakeus, saudara ya, berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Inilah gambaran dari cita-citanya. Inilah gambaran dari impian Sakeus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat ke-4, maka berlarilah ia atau Sakeus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat. Sekali lagi lihat saudaraku, impiannya, cita-citanya untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudaraku, seperti tadi saya katakan, setiap kita pasti punya impian, punya cita-cita, punya target yang akan saudara capai di tahun ini atau di tahun-tahun yang akan datang, ya. Impian jangka pendek, jangka panjang, atau cita-cita jangka pendek, jangka panjang, atau target jangka pendek, jangka panjang. Tetapi dari prinsip-prinsip yang akan kita pelajari hari ini, maka kita akan dibawa oleh Tuhan untuk kita bisa meraih satu keberhasilan yang besar, saudaraku. Apa semangat dan apa yang membuat dan bagaimana ya Sakeus bisa mendapatkan impian-impiannya, dapat mengalami keberhasilan dan kesuksesan dengan semangatnya itu. Dikatakan bahwa karena dia mau melihat orang apakah Yesus itu, dia berusaha. Apa yang dia lakukan? Dia lari dan dia panjat pohon, saudaraku. Apa hasilnya? Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-5 dari Lukas pasal yang ke-19 itu, firman Allah bunyi demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu.
Saudara perhatikan, dari satu ayat ini ada dua berkat yang kita bisa dapatkan. Yang pertama saudaraku, dengan semangat maka kita dapat mencapai impian kita. Sakeus dari atas pohon dapat melihat Yesus dengan jelas, saudara ya. Dia dapat mencapai impian itu dengan semangat, saudaraku. Dengan berusaha, dengan berlari dan memanjat pohon ara. Ya, semangatnya begitu luar biasa, saudara. Akhirnya dia bisa mencapai apa yang dia cita-citakan, mencapai apa yang dia impikan, mencapai apa yang dia targetkan. Hari ini, saudaraku, mari milikilah semangat itu. Nah, yang kedua, saudaraku, apa berkat itu? Yang kedua, dengan semangat demikian, saudaraku, maka Sakeus bukan hanya mendapatkan apa yang menjadi impian dia. Alkitab katakan dia mendapatkan lebih daripada apa yang dia cita-citakan dan impikan, saudaraku. Apa itu? Apa maksudnya? Saudara perhatikan ayat yang kelima. Yesus bukan hanya mau dilihat, atau Sakeus bukan hanya melihat Yesus dari atas pohon, tetapi Yesus berkata kepada Sakeus, turunlah hari ini, aku harus menumpang di rumahmu. Lihat saudaraku, dia mendapatkan berkat lebih daripada apa yang dia pikirkan, lebih daripada impiannya untuk melihat orang apakah Yesus itu. Pada mulanya dia hanya mau melihat, tetapi Yesus kemudian memberikan berkat yang luar biasa. Yesus katakan, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Coba saudaraku bayangkan, ya, Yesus menumpang di rumah Sakeus. Minimal saudara, kalau si Yesus dan Sakeus ngopi, saudara ya, ngopi minimal ya bisa 1 jam Sakeus menatap wajah dari Yesus Kristus. Jadi ketika kita punya semangat, saudara, maka impian, cita-cita yang saudara targetkan, yang saudara rancang, yang saudara miliki pasti tercapai. Bahkan dengan semangat Tuhan akan memberkati sehingga kita dapat mendapatkan lebih daripada apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, saudara. Kalau saudara mau, saudara berkata amin. Semangat, saudara, ini penting sekali. Nah, sekarang 3 prinsip semangat yang harus kita tunjukkan itu yang bagaimana? Yang pertama, saudaraku, kita harus punya semangat untuk mencari dan melihat Yesus. Ini penting, saudara. Melihat, mencari, ya, menjumpai Yesus. Ini yang harus ada, saudaraku. Ini yang harus ada. Ayat 3 memberitahu kepada kita, saudara, yang tadi saya sudah bacakan itu, bahwa Sakeus untuk melihat orang apakah Yesus itu, maka Sakeus berusaha. Dia tahu badannya pendek, dia berusaha, saudaraku, untuk mendapatkan itu. Dan akhirnya dia ambil keputusan untuk berlari dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Semangat untuk mencari dan melihat, menjumpai Yesus. Ini yang harus ada dalam hidup kita, saudaraku. Hari-hari ini mungkin saudara banyak bekerja di rumah. Mungkin saudara banyak waktu untuk saudara bisa kerjakan segala sesuatu di rumah. Jika dibandingkan dengan waktu-waktu sebelum virus corona ini melanda Indonesia, saudara ya. Mungkin kita pada waktu itu kita tidak punya banyak waktu, saudara. Bangun pagi harus persiapan dan berangkat bekerja, pulang sore hari dan ya tentunya sudah mulai lelah. Tapi hari-hari ini dengan adanya coronavirus, saudaraku, seharusnya kita mempunyai banyak waktu untuk mencari, untuk melihat dan berjumpa dengan Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa berjumpa, untuk melihat dan untuk mencari Tuhan, membangun sikap semangat ini? Yang pertama, saudaraku, kita harus mau mengosongkan diri kita. Maksudnya apa? Lihat Sakeus. Sakeus seorang kepala pemungut cukai. Kedua, dia seorang yang kaya, saudara. Tapi ketika dia mau melihat orang apakah Yesus itu, dia tanggalkan jabatannya, dia tanggalkan status ekososial di dunia ini. Dia tidak pikirkan bahwa dia seorang kepala pemungut cukai, dia tidak pikirkan bahwa dia seorang yang kaya.
Karena dia mau berjumpa dengan Yesus, karena mau melihat Yesus, saudaraku, maka dia tanggalkan itu semua. Mari saudaraku, hari ini untuk kita berjumpa dengan Raja di atas segala raja, untuk melihat Yesus Raja di atas segala raja, untuk mencari Dia, maka kita harus berani ambil satu keputusan, menanggalkan jabatan kita, menanggalkan segala jabatan kedudukan kita, status sosial kita, saudaraku. Kita harus mengosongkan diri kita. Mengapa demikian? Satu pemikiran yang harus ada dalam diri kita. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, kita harus tahu bahwa kita ini berasal dari debu tanah. Debu tanah, saudaraku. Nah, ketika debu tanah ini mau melihat Sang Pencipta manusia, saudaraku, maka kita harus sadar diri kita ini tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Yesus Allah Sang Pencipta langit bumi dan isinya. Kosongkan diri kita dengan satu dorongan. Kita punya lapar dan haus, rasa lapar dan haus untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebab banyak orang Kristen, saudara ya, mereka sudah merasa bahwa mereka sudah banyak mendengar seminar, atau melihat atau mengikuti seminar, atau mereka sudah banyak mendengar khotbah, dia sudah banyak membaca Alkitab, dia sudah banyak mendengar dan mempelajari buku-buku rohani dan sebagainya, dan akhirnya dia merasa bahwa ya khotbah kayak seperti itu mah tidak perlu didengar, tidak perlu ditonton, tidak perlu dipelajari, tidak perlu ditalakukan atau ditaati, saudara. Ada banyak orang-orang sepertinya akhirnya sulit untuk berjumpa dengan Tuhan karena ada batasan-batasan yang sudah dibuat oleh dirinya sendiri. Hari ini, saudaraku, mari kita kosongkan diri kita. Kita mau berkata, Tuhan, marilah masuk dalam hatiku. Aku lapar dan haus akan kebenaran. Aku lapar dan haus untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan saya percaya, seperti Alkitab katakan, orang yang lapar dan haus akan dipuaskan oleh Tuhan. Akan dipuaskan. Sakeus dipuaskan, saudaraku. Untuk kita bisa mencari, melihat, berjumpa dengan Yesus, saudaraku, maka semangat itu tidak boleh kendor ketika kita mendengar orang-orang mulai berkata-kata negatif tentang kita. Saudara lihat ayat yang ke-7. Lukas 19 ayat yang ke-7. Ayat ke-5 kan Yesus berjumpa dengan Sakeus di bawah pohon. Kemudian ayat ke-6 Sakeus turun dari pohon. Ayat 7 firman Allah bunyi demikian. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Rombongan Yesus, saudaraku, yang terdiri dari orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi, ya kan? Dan juga ada murid-murid Yesus di situ. Orang banyak itu bersungut-sungut, saudaraku. Tentunya mereka menceritakan tentang Sakeus yang mereka katakan adalah orang berdosa, saudara. Yang tidak, atau yang seharusnya Yesus tidak perlu perhatikan dia. Seharusnya Yesus tidak boleh menumpang di rumah dia. Seharusnya Yesus tidak perlu berhenti dan berjumpa dengan Sakeus. Tapi kenyataan, saudaraku, Sakeus dia turun dari pohon. Sekalipun di bawah pohon itu orang-orang bersungut-sungut, ya, berkata-kata negatif. Sepertinya kalau saya dapat simpulkan, mereka membenci, mereka menolak Sakeus. Mereka tidak suka Yesus berjumpa dan berbicara dengan Sakeus. Saudaraku, lihat. Tapi Sakeus, dia tidak peduli. Dia turun dari pohon. Dia mau hanya berjumpa dengan Yesus. Dan akibatnya apa? Ayat 6 saudara lihat. Ayat 6 di sana katakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia tidak peduli apa kata orang tentang dirinya. Dia tidak peduli, ya. Orang mau ngomong apa tentang dirinya. Dia
Dia hanya mau taat sama Tuhan. Dia hanya mau melakukan apa yang Tuhan katakan, saudara. Dan hatinya penuh sukacita. Hari ini, saudaraku, kalau kita mau mencari Tuhan, kita mau melihat Tuhan, kita mau berjumpa dengan Tuhan, nggak usah peduli dengan apa kata orang tentang diri kita. Nggak usah peduli tentang apa kata orang tentang kehidupan kita dan sebagainya, saudaraku. Dengarkan apa kata Tuhan. Maka saudara akan tetap memiliki semangat untuk melihat dan berjumpa dengan Tuhan. Ini prinsip yang pertama, saudara. Pakai waktu-waktu yang ada hari-hari ini untuk mencari, untuk melihat Yesus yang akan lewat, yang akan melawat kehidupan kita. Kata melewati banyak kali suka dikatakan melawat, saudara ya. Nah, melawat kita, saudara. Nikmati, saudaraku. Pakai kesempatan ini. Karena Yesus mungkin saja tidak, ya, kalau kita membaca Alkitab, memang sebuah kenyataan Yesus tidak pernah balik lagi ke Yeriko. Sakeus pakai kesempatan itu, saudaraku. Selama kita masih hidup hari ini, kita tidak tahu bagaimana hari esok kita. Masih ada waktu, masih ada kehidupan. Mari kita mencari, mari kita melihat. Dengan semangat kita mau berjumpa dengan Yesus. Bangkitkan semangat itu, saudaraku. Lebih hebat daripada tahun kemarin. Lebih hebat dari minggu kemarin, bulan kemarin, saudaraku. Maka hidup kita pasti diberkati Tuhan. Impian-impianmu pasti tercapai. Bahkan impian-impian yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan dapat beri untuk kita. Yang kedua prinsipnya, saudaraku, kita harus semangat untuk merespon atau menanggapi perkataan Yesus, saudaraku. Yesus berkata kepada Sakeus, ayat yang kelima, dikatakan, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan respon dari Sakeus, ya, yang mendengar perkataan Yesus itu, ayat ke-6. Di sana dikatakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia meresponnya dengan benar, saudara. Seperti tadi saya katakan, dia tidak memikirkan, tidak merespon perkataan rombongan Yesus. Dia hanya merespon apa kata Yesus. Nah, ketika kita semangat untuk merespon perkataan Tuhan, semangat menanggapi, melakukan setiap tuntunan Tuhan, nasihat Tuhan, firman Tuhan, maka hidup kita pasti sukacita. Tapi kalau kita meresponnya salah, dengan kata lain, kita lebih suka meresponi apa kata dunia, apa kata orang-orang sekeliling kita, maka saudaraku, kita akan jalani hidup ini dengan penuh ketakutan. Saya percaya kalau Sakeus dia meresponi apa kata rombongan yang ada di bawah atau di bawah pohon ara itu, maka saya percaya Sakeus tidak akan mungkin turun dari pohon ara itu. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Bisa saja mereka, Sakeus berkata, jangan-jangan kalau aku turun, aku ditimpuki dengan batu. Jangan-jangan kalau aku turun, aku bisa diludahi oleh mereka, dan sebagainya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, saudaraku. Tetapi Sakeus, dia meresponi, dia menanggapi, dia mendengar dan mau melakukan apa kata firman Tuhan, apa kata Yesus. Maka Alkitab katakan, dia memiliki sukacita dan bukan ketakutan. Memiliki sukacita dan bukan ketakutan, saudaraku. Nah, untuk kita bisa meresponi perkataan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lihat ayat-ayat ini, saudara, maka satu jawabannya adalah kita harus keluar dari zona nyaman. Sakeus sudah rasa nyaman di atas pohon ara. Ketika Yesus berkata, dia turun dari tempat nyamannya di atas pohon ara itu dan menjumpai Yesus, saudaraku. Hari ini, keluarlah dari zona nyaman, saudara. Mungkin selama ini saudara malas ibadah. Saudara berkata, untuk apa ibadah? Karena live streaming. Rasa hadiratnya kurang dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, jangan dengarkan
kata hati saudara. Jangan dengarkan apa kata perasaan saudara. Tetaplah ibadah, karena Alkitab katakan Allah menjamin makanan dan minuman saudara ketika kita ibadah. Dia akan memberkati makanan kita, Dia akan memberkati air minuman kita, dan Dia akan memberkati kesehatan kita. Saudaraku, turun dari atas pohon, turun dari zona nyaman. Kalau selama ini saudara kurang berdoa, mari ambil waktu banyak berdoa. Mungkin saudara berkata, wah gara-gara corona tidak ada menara doa di gereja. Atau saudara berkata tidak ada kegiatan-kegiatan doa. Akhirnya saudara malas berdoa. Saudara harus turun dari zona nyaman itu. Tetap berdoa, bahkan karena kita ada di rumah, bekerja di rumah, mengawasi anak di rumah. Mari kita berikan lebih banyak lagi waktu untuk berdoa, saudara. Begitu juga dengan baca Alkitab sebagai tuntunan Tuhan. Zona nyaman terkadang membuat kita sulit untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Atau kita sudah mendapatkan impian itu dan akhir kita merasa puas. Padahal Allah siapkan berkat yang lebih daripada apa yang saudara impikan. Saudara lihat, Sakeus, dia punya cita-cita, punya impian, hanya mau melihat Yesus. Cukup dong, di atas pohon dia sudah bisa melihat Yesus dari atas pohon dan Yesus ada di bawah pohon. Cukup. Tapi ketika dia turun dari pohon, dia tinggalkan, dia keluar dari zona nyaman. Apa yang dia dapatkan? Dia bisa berjumpa dengan Yesus. Dia bisa menatap muka Yesus berjam-jam. Karena Yesus menumpang di rumah Sakeus. Ada berkat lebih daripada apa yang saudara targetkan. Ada keberhasilan yang lebih daripada apa yang saudara cita-citakan dan impikan. Kalau saudara turun, keluar dari zona nyaman saudara. Ambil keputusan seperti Sakeus. Dia ambil keputusan untuk turun dari pohon ara itu. Keluar dari zona nyaman. Hari ini, jangan esok lagi. Hari ini ambil keputusan itu. Kalau saudara sadar, saudara selama ini kurang waktu untuk berdoa, saya mau berdoa, katakan pada Tuhan. Saya mau baca Alkitab, saya mau rajin ibadah kembali, saya mau melakukan hal-hal yang Tuhan mau aku kerjakan. Dan saya percaya, saudaraku, hidup saudara akan diberkati Tuhan. Mungkin juga kalau saudara ada rasa malas untuk bekerja dan sebagainya, saudara juga harus keluar dari zona nyaman itu. Sudah biasa bangun siang karena kerja di rumah, agak santai. Saudara keluar dari zona nyaman itu. Mungkin saudara bisa pakai banyak waktu lagi untuk membuat satu ide-ide untuk saudara bekerja lebih keras lagi. Atau saudara punya ide untuk membuka usaha baru, bisnis baru, dan seterusnya. Keluar dari zona nyaman saudara. Saya, saudaraku, 9 bulan saya ada banyak khotbah-khotbah di hari Minggu yang ditunda, saudara ya, yang ditunda oleh gereja. Ada juga yang mereka minta, ya seperti hari ini, ya saya harus rekam atau saya syuting dan saya masukkan dalam sebuah video. Tapi saudara tahu tidak? Dari bulan Juni, saya dan istri saya, Hana, saudara, diberikan satu ide untuk bisa berkhotbah tiap hari. Kami sebut renungan harian 1 menit Kristen. Saudara bisa mencari renungan harian 1 menit Kristen atas nama Ten Willing di YouTube, di Facebook, di Instagram, ya, di podcast, di Spotify, ada saudaraku. Tiap hari kami buat. Dan di bulan ini kami sudah masuk dalam pelajaran, ya, kitab Keluaran. Masuk pasal 5, pasal 6. Seluruh kitab Kejadian kami sudah bahas, saudaraku. Dan hari ini sudah masuk kepada Keluaran pasal 5, pasal 6. Hanya 1 menit, saudaraku. Kami khotbah 1 menit. 1 menit saja. Saudaraku, kami mau keluar dari zona nyaman. Kami tidak berpikir ketika hari Minggu kami ditunda pelayanan kami oleh gereja-gereja dan kami berpikir tidak ada lagi pelayanan. Oh saudaraku, Allah tetap meminta untuk kami pelayanan.
amanat agung itu, pergi jadikan sekalian bangsa murid. Kami tidak bisa pergi karena adanya virus corona, tapi kami masih bisa membuat renungan harian 1 menit Kristen untuk menjadikan banyak anak Tuhan sebagai murid. Saudaraku, hari ini lakukan, turun dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Sakeus, dia keluar dari zona nyaman, maka dia dapat berkat 2 kali lipat dari apa yang dia impikan. Yang terakhir, saudaraku, prinsip semangat yang ketiga. Yang pertama tadi, saudaraku ya, semangat untuk mencari dan melihat Yesus. Yang kedua, semangat untuk menanggapi, untuk meresponi perkataan Tuhan Yesus. Dengan cara dia keluar dari zona nyaman, maka dialami sukacita dan bukan ketakutan. Yang ketiga, saudaraku, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-8, maka saya bisa memberikan satu kalimat bahwa Sakeus semangat untuk alami sebuah perubahan. Saudara lihat di ayat yang 8, ya. Lukas 19 ayat 8, firman Allah bunyi demikian. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudaraku, ada 2 hal yang terjadi sebagai sebuah perubahan dalam hidup Sakeus. Yang pertama, saudaraku, Sakeus alami perubahan perilaku. Dia katakan, kalau saja ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada perubahan, saudaraku. Perubahan perilaku. Nah, kita harus semangat mengalami perubahan. Kalau kita tahu ada perilaku kita, karakter kita, sifat kita yang tidak baik, yang menghambat cita-cita kita, yang menghambat impian kita, yang menghambat kita untuk berhasil, yang menghambat kita untuk mendapatkan hal-hal yang besar yang datang dari Tuhan. Mari kita minta kepada Allah memberi kekuatan untuk kita berubah. Bukankah Allah kirim Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan, untuk kita bisa melakukan dan alami perubahan itu? Semangat untuk berubah, saudara. Kalau ada sesuatu yang menghalangi untuk kita bisa meraih berkat Tuhan, maka kita harus buang penghalang-penghalang itu. Paulus berkata dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2, dia katakan, ya, tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Maksudnya apa? Ketika kita berlari dalam sebuah perlombaan, maka kita harus tanggalkan dosa dan beban yang merintangi itu, supaya kita bisa berlari dengan kencang dan kita bisa mencapai tujuan dengan tepat waktu, saudaraku. Berubahlah dalam perubahan-perubahan karakter kita, mungkin perilaku kita mungkin, dan sebagainya. Semangat, saudara, untuk diubah oleh Tuhan. Semangat, saudara. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada Sakeus? Sakeus mau melayani Tuhan, saudara. Dengan cara apa? Yang pertama, dengan kekayaannya. Mungkin saudara berkata, Pak, saya nggak punya kekayaan. Kalau saudara punya suara yang baik, itu adalah kekayaan saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, saya tidak punya kekayaan. Kalau saudara bisa memiliki satu sikap yang suka tersenyum, saudara ya, itu merupakan kekayaan saudara. Kalau saudara suka berkata-kata, saudara senang bercerita, saudara senang untuk bisa memberikan nasihat-nasihat, itu merupakan kekayaan, saudaraku. Untuk bisa menceritakan tentang Tuhan, untuk bisa menasihati seseorang, untuk mengkanseling, untuk bisa melakukan banyak hal dengan kemampuan saudara untuk melakukan sesuatu. Kalau saudara memiliki kemampuan untuk desain grafik mungkin, ya, menggambar dan sebagainya, itu merupakan kekayaan saudara. Semua itu bisa dipakai untuk pelayanan, saudara. Apalagi yang dilakukan oleh Sakeus? Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-9 dari Lukas 19 ayat 9, di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya,
hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Yang kedua, yang menjadi satu semangat bagi Sakeus dalam hal melayani, dia kepingin seperti Abraham, di mana Abraham bisa jadi berkat bagi Sarah, bagi Ishak, bagi Yakub, saudaraku, bagi Eliezer, bagi orang-orang di sekelilingnya, saudara, bagi keponakannya Lot, dan masih banyak lagi orang-orang yang hidup di zaman itu. Dia mau menjadi berkat, saudaraku. Dia mau melayani. Layanilah anak-anakmu, istrimu. Layanilah keluargamu, saudaraku. Yesus katakan, ya, jadi saksi di Yerusalem. Keluarga, saudaraku. Kalau selama ini mungkin saudara belum memiliki sikap untuk melayani keluarga, mari layani keluargamu. Bangun pagi untuk bikin mesbah doa, atau malam hari bikin mesbah keluarga, saudaraku. Mari kita lakukan itu. Yang terakhir, saudaraku, dia mau juga melakukan seperti Yesus. Ayat 10. Firman Allah demikian, kata Yesus, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang, saudaraku? Banyak orang hari-hari ini hilang. Maka Sakeus, dia semangat untuk melayani. Apa? Untuk mencari mereka yang sudah kehilangan Yesus. Untuk mencari mereka yang jauh dari Yesus. Untuk mencari mereka yang hari ini sudah tidak lagi di gereja. Untuk mencari mereka yang hari-hari ini hidup dalam ketawaran hati, hidup dalam kepahitan, hidup dalam sakit hati, hidup dalam kebencian, hidup dalam kekecewaan. Ada banyak hari-hari ini, saudaraku. Kalau saya mau kutip apa kata Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 35 sampai 38. Hari-hari ini ada banyak orang yang lelah, seperti terlantar seperti domba tanpa gembala, saudaraku. Cari mereka. Dorong dan doakan mereka untuk kembali kepada Yesus. Dan yang kedua, menyelamatkan, saudaraku. Menyelamatkan. Dari kehidupan banyak anak Tuhan yang hari-hari ini hancur. Hidup tanpa pengharapan. Hidup tanpa kepastian. Padahal mereka tahu bahwa di dalam Yesus ada kepastian, ada pengharapan. Tetapi mereka seperti kehilangan itu semua. Hari ini, saudara, selamatkanlah mereka. Izinkan Allah memakai kita untuk mencari dan menyelamatkan mereka. Dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari keluarga besar kita, saudaraku. Famili kita. Mertua, orang tua kita. Saudara-saudara kita yang lain, saudaraku. Saudara sekampung. Mari, saudaraku. Tuhan mau kita dapat memiliki beban untuk mencari dan menyelamatkan mereka. Sakeus, dia punya semangat untuk berubah, saudara. Berubah dari perilaku yang salah dan berubah. Yang selama ini dia hanya menumpuk kekayaan, bekerja. Tapi hari itu dia berdiri dan dia berkata, Tuhan, aku akan melayani dengan kekayaanku. Aku mau jadi berkat bagi keluargaku. Dan aku mau mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adakah semangat itu masih menyala-nyala dalam hidup saudara hari ini? Kalau saudara berkata, Pak, semangat itu ada setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Hari ini Allah mau kau semangat kembali. Karena Allah mampu membuat engkau berhasil. Atau sudah berkata, saya punya semangat untuk melayani kira-kira 50 tahun yang lalu, Pak. Saat ini umur saya sudah 70 tahun, sudah 80 tahun. Ingat, 80 tahun pun masih bisa dipakai Tuhan untuk jadi pendoa syafaat. Saya tidak bisa pergi. Biasanya saya suka pergi ke daerah-daerah. Tapi hari ini saya tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi tetap saya bisa menjadikan orang-orang murid Tuhan. Dengan apa?
dengan renungan-renungan saya buat 1 menit. Ada banyak hal saudaraku. Yang penting ada semangat. Pasti Tuhan akan membuat pencerahan-pencerahan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Sebelum saya akan tutup, kalau saudara mau berkata, Tuhan berikanlah aku semangat yang baru. Aku sudah punya harapan baru karena aku ada dalam Tuhan. Aku mau punya semangat yang baru. Saudara boleh taruh tangan kiri saudara di dada. Yang kedua, kalau saudara mau berkata, Tuhan aku mau punya semangat untuk mencari Tuhan lebih daripada apa yang sudah saya lakukan selama ini. Boleh taruh tangan kananmu di dada. Kalau tadi tangan kiri, sekarang tangan kanan di dada saudara. Yang kedua, kalau saudara mau berkata, aku harus punya semangat untuk keluar dari zona nyaman. Aku tidak mau peduli dengan apa kata orang. Aku mau lakukan apa kata Tuhan. Saudara boleh taruh tangan kananmu di dada. Dan yang ketiga, yang keempat, saudara mau berkata, Tuhan, aku mau berubah. Dari karakter lama, aku mau berubah. Dari cara berpikir lama, aku mau berubah dari kebiasaan yang lama. Aku mau ikuti apa kata Tuhan dan aku mau melayani Tuhan. Aku mau cari jiwa-jiwa. Aku mau menyelamatkan mereka yang hancur. Saudara boleh taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, Engkau melihat anak-anak-Mu yang menaruh tangan kanan dan kirinya di dada mereka. Sebagai sebuah keputusan, hamba berdoa teguhkanlah keputusan itu. Supaya mereka dapat mempraktekannya hari lepas hari. Dan hamba berdoa, jika ada di antara mereka yang pada hari ini, mereka baru pertama kali melihat Yesus seperti Sakeus. Mereka mau membiarkan hati mereka diisi oleh Yesus. Dan mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kasih sayang-Mu menyentuh hati mereka, mengembalikan mereka. Dan darah-Mu menyucikan setiap dosa mereka. Masa lalu mereka yang hitam, darah Yesus menyucikan. Sehingga mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar diberkati oleh Tuhan dan punya kepastian. Sehingga apapun yang terjadi, jika hari esok Tuhan datang, atau setahun lagi Tuhan datang, kami tidak peduli kapan Tuhan datang. Sebab kami tahu Engkau pasti datang menjemput orang percaya. Maka mereka yang hari ini membuka hati untuk Yesus masuk dalam hati mereka. Mereka sudah punya kepastian. Jika mereka mati, masuk sorga. Terima kasih Allah. Berkat-Mu turun atas mereka. Berkat-Mu turun juga atas gembala sidang. Dan juga seluruh jemaat yang lain. Berkat-Mu turun atas seluruh pengerja dan pengurus gereja. Yang begitu luar biasa untuk mengadakan pelayanan dan memberkati jiwa-jiwa. Hamba berdoa berkat-Mu melimpah atas mereka. Lindungi dari segala sakit penyakit. Berkat melimpah dari kekayaan dan kemuliaan Allah turun atas mereka. Makan, minum, dan kesehatan Tuhan berikan. Terima kasih Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pendahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sekelilingmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal aku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari jemaat GBI PTC 1D yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan hati kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, turun atas kita semua memberikan kemenangan, kekuatan, keberhasilan, perlindungan yang sempurna. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.